Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di channel gua JKW Salim, yang tentunya video channel gue ini berbagi bermacam video. Apapun videonya yang ada, apapun kegiatan yang ada, itu kita upload, semoga bermanfaat. Nah teman-teman, di video sebelumnya gua udah bikin sebuah video di mana ada 5 pertanyaan yang tentang rumah tangga gue dengan istri, ya, tanya jawab lah intinya. Nah di video kali ini gue mau sedikit bercerita aja nih tentang kehidupan kita, bagaimana awalnya kita bisa kenal. Tapi sebelum gue lanjut cerita, teman-teman jangan lupa ya buat tekan tombol subscribe ya teman-teman nih, yang dia pakai jempol kemarin kan tuh mulu ya. Itu di samping tombol subscribe teman-teman bisa lihat ada lonceng ya teman-teman, diklik juga. Terus jangan lupa buat like dan share teman-teman ya. Nah jadi kali ini gue mau sedikit cerita lah. Mungkin ini awal pertama kali gue mulai berkomunikasi melalui sebuah messenger dengan yang mungkinnya dulu disebut calon istri gitu ya. Yang mungkin emang awalnya sih nggak ada pikiran sih sebenarnya mau jadi istri teman-teman. Yang awalnya mah iseng. Gue lu buat iseng katanya coba. Ya tadinya teman-teman. Jadi intinya pertama kali gua kenal, mungkin ini buat gua sendiri sih sebenarnya ada lucunya, ada malunya teman-teman ya. Ya emang kadang yang iseng-iseng itu yang malah jadi beneran ketimbang yang pacaran sampai 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun itu malah kadang kalau nggak jadikan menyakitkan. Ya. Soalnya gue pertama kali kenal, gue nggak mau jawab lah. Kalau ibarat kata dijadiin film nih, ada judul sendiri nih film gua nih. Apa judulnya ya? Jatuh cinta karena Karena jatuh cinta karena bisul teman-teman. Belum pernah kan denger film begitu tuh, yang ada ajab dan ajab. ini namanya ajab. Orang kebanyakan ya jatuh cinta pada pandangan pertama, jatuh cinta pada saat ketemu di jalan, apa jatuh cinta ketika lagi beli apa ketemu gitu kan. Tapi kali ini gue punya cerita yang berbeda, jatuh cinta karena bisul. Nah teman-teman, jadi biar nggak penasaran, gue cerita sedikit aja nih ya, nggak lama-lama. Waktu itu gue sendiri kenal sama dia, mulai komentar di status dia yang sedang sakit, dan gue di situ bertanya sakit apa. Pada situ udah jelas tulisannya ambeien. J sembarangan ambeien. Itu siapa? Itu kameranya terlalu ini. Itu siapa? Sawan merah. Oh, sawan merah. Ya di situ gua komentar bahwasannya gua agak sedikit genit lah, mungkin teman-teman sebagai lelaki paham lah. Titik kita. Ya, Gue jadi malu ceritanya teman-teman sebenarnya. Karena dia dulu komennya katanya kan aku bikin status, aduh panas dingin nih gitu, nggak bisa tidur, duduk susah karena kena sawan merah di pantat tuh. Dia tiba-tiba komentar tuh di Facebook, di komennya katanya boleh dong lihat yang sakit di mana katanya gitu. Gue malu Terus teman-teman. aku jawab aja, kataku masa iya mau dilihat sih. Nah dari situ dia komen terus sama aku cuekin, karena ya mana mungkin sih masa iya. Tapi kan kamu ngasih? Sembarangan. Oh enggak, teman-teman nggak ngasih omelan doang. Sempat kesel aja, dia nanya-nanya pengen lihat gitu. Kataku ini anak apa sih gitu. Ya intinya mah berawal dari komentar teman-teman ya, komentar iseng jadi serius.
Dan perjalanan gua selama kenal dia itu berawal dari komentar dan lanjut kita ke messenger. Kenapa gua bisa ngubungin dia, memang gua di Facebook itu, sosial media itu udah berteman lama, cuma nggak pernah ada namanya komunikasi. Tapi ketika gua melihat sebuah pemberitahuan ada orang-orang di sekitar Anda seperti itu, ya mungkin teman-teman Facebook ada settingannya kan, itu gua setting, muncullah nama dia di Tangerang. Karena Facebooknya cuma numpang lewat. Karena gue taunya awalnya dia di Lampung, jadi nggak mungkin gue bisa ketemu. Ya sih memang nggak ada yang nggak mungkin sih. Dia udah drop dulu itu, belum apa-apa ya, dia di Lampung. Akhirnya ketika gue lihat di Tangerang, gue langsung kontak dia dan itu melalui messenger. Dan paling sadisnya teman-teman ya, sadis banget. Gue ngomong panjang lebar itu cuma jawab iya, enggak, iya. Ibarat 1000 kata dia cuma jawab pakai satu kata 2 huruf, iya dan a atau tidak. Sakitnya teman-teman, mungkin teman-teman ngerasain sakitnya di mana sih sakitnya. Kalau yang lain mah di sini, gue mah dua-duanya teman-teman nih, di sini sama di sini nih pikiran kenapa begitu. Tapi perjalanan hidup gue ini bukan hanya karena gue atau pertemuan dia, melainkan ada sosok seseorang, pihak keluarga dia yang gue hubungin karena gue bener-bener perjuangin dia. Dan di saat pertama kali gue iseng itu, gue mulai timbul rasa sayang, rasa cinta sama dia. Mungkin dia nggak pernah tahu karena nggak pernah gue ungkap. Nggak mungkin kalau gue ungkap pun awalnya nggak percaya orang di sosial media sih. Nah jadi ada satu orang saudara sepupu ya, gue sampai ngubungin dia demi deket sama dia teman-teman. Namanya siapa? Gue juga pengen ngucapin di sini terima kasih banyak buat Sum atau anaknya yang biasa dia pakai sosial media, Feby. Itu gue benar-benar terima kasih sama dia. Pertama kali gue bisa mulai direspon baik sama dia itu ketika gue mengatakan rasa sayang dan cinta gue melalui sepupunya. Jadi ada orang ketiga yang membantu gua di sini untuk mendekatkan hubungan kita lah, mempererat sampai kita menjadi rumah suami istri dan berumah tangga seperti ini. Beda sama orang lain teman-teman ya, orang ketiga itu pelakor biasanya. Kalau gua orang ketiganya orang baik teman-teman, karena gua anti pelakor, anti pebinor. Asik ya kita mah iya aja deh. Dan proses perjalanan gua pacaran pun itu sangat singkat. Kita dalam 6 bulan aja pacarannya. Dalam 6 bulan tetapi dia udah ngebut buat nikah. Bukan gitu. Tahu-tahu gue ditelepon bapaknya, bapak mertua, kamu nanti nikah tanggal sekian dan sekian. Kan kita Gua gimana kagak kaget teman-teman, coba menghindarin fitnah kan. Lebih baik kita halalkan ketimbang kita banyak fitnah tapi kita nggak melakukan. Betul nggak? Gua nggak pernah mandang apapun yang orang lain katakan ke gua, karena prinsip gua cuma satu, selagi gua tidak merugikan orang lain itu gua nggak masalah. Mungkin awalnya pada nggak percaya kalau gua pengen nikah sama dia. Jadi pernikahan gua ini beda usia 14 tahun dan dia pun udah punya anak 2 bekas duda. Bekas duda. Ya kalau ngomong janda nggak enak. Bukan janda, single parent. Oh, ya udah single parent dah. Kan double parent anak 2. Ya itu mah bonus. Ya jadi status dia itu dulu janda anak 2, ditinggal almarhum. Ya buat gue sih udah almarhum sebenarnya mah. Ya walaupun orang masih bernapas tapi buat gue almarhum. Punya anak 2 masih pada kecil. Dan yang satunya pun gak beda jauh sama gua. Usia sebenarnya kalau teman-teman tahu ya. Berapa? 17 sama 23 ya. Kalau gua 24. Jadi perjalanan yang begitu singkat membuat gua pertama kali kaget itu ketika orang tuanya tiba nelpon dan menentukan tanggal pernikahan. Mungkin teman-teman ya yang pacaran bertahun-tahun, gua saranin jangan lama-lama, cepet bosen. Bener. Pacaran mulu, seluk buluk udah tahu semua. Ya, apalagi anak zaman sekarang ya.
walaupun gak pernah lihat secara mata, tapi teman-teman mungkin tahu lah secara pandangan lewat juga gitu kan. Ya makanya nih gue hanya berbagi, mudah-mudahan di video ini teman-teman paham, teman-teman ngerti apa tujuan gue. Tapi kalau teman-teman gak tahu, gue jelasin tujuan dari video ini. Gue cuma motivasi teman-teman jangan pernah, balik lagi gue katakan berkali-kali, jangan pernah yang pertamanya putus asa ketika kita udah jatuh cinta sama orang tersebut. Perjuangkan mereka, karena yang wanita mau itu kenapa alasan pertama kali wanita dideketin dia nggak mau? Gue sebagai laki-laki pun tahu jawabannya. Pertama kali perempuan itu bukan menolak, perempuan selalu membuka hati, membuka kesempatan buat laki-laki yang mau dekat sama dia, karena dia suatu saat pun punya cita-cita mempunyai seorang pasangan. Tapi pasangan seperti apa, dia di sini mencoba melihat perjuangan dia. Itu yang paling pertama teman-teman harus tahu. Yang kedua, yang wanita cari laki-laki yang setia. Apakah dengan dia melakukan hal seperti itu, atau dia sedikit cuek lah, ya wanita mah jual mahal biasa ya, kalau laki-laki mah nggak jual mahal sih, Jual murah 10.000 tiga, 10.000 tiga. Ya intinya mah teman-teman ya jangan putus asa aja lah. Jangan pernah berpikir dia kok jutek banget sama gue begini. Justru gue kasih tahu teman-teman ya, perempuan yang jutek itu tuh perempuan yang setia. Kalau gue mau kasih tahu teman-teman, jangan pernah melihat gue direspon baik. Ingat, dia aja langsung respon baik ke lu, apalagi dengan orang lain, itu udah pasti. Tapi kalau dia jual mahal, dia udah ketahuan dia wanita yang setia. Kenapa gue bisa bilang gitu? Ya iyalah, orang sama kita aja yang mau deket sama dia, mau kenal sama dia, dia seperti itu. Dia jual mahal bukan karena dia nggak mau, tapi dia mau ngelihat perjuangan kita, gimana keseriusan kita. Ya kalau emang teman-teman pada serius, otomatis teman-teman bakal perjuangin gimana caranya. Walaupun dalam perjuangan itu teman-teman harus mati atau dead gitu kan. Ya dia mah mungkin nggak peduli gitu kan. Ya kayak dia tuh berjuang, kalau nelpon nggak diangkat, aku mau tidur di luar katanya, kalau kamu nggak angkat katanya gitu. Ya beneran, gue mah sampai pakai bantal, bawa bantal itu depan teras. Gue mah nggak bohong, banyak saksinya. Padahal mah itu mau modus doang biar diangkat teleponnya. Beneran dodol diangkat, itu dibawa bantalnya ke depan. Jangan itu lompat dari atas ke kasur aja berani. Iya. Orang kagak sakit sih teman-teman. Pinter. Ya udah, itu cerita singkat aja teman-teman ya. Intinya gue menikah dengan janda anak 2, dan gue ini ibadah katanya. Seorang yang mungkin unik teman-teman ya. Seseorang pertama nih harus teman-teman tahu, gue masih muda di usia gue yang 24 tahun mencintai seorang janda, menyayangi seorang janda 2 anak, dan gua ini seorang mualaf teman-teman. Teman-teman ingat, agama itu bukan sebuah permainan. Kenapa gua memilih untuk berpindah kepercayaan? Bukan karena gua nggak percaya sama ajaran agama gua dulu. Semua agama gua percaya, karena semua ajaran agama mengajarkan yang terbaik, menjalankan jalan kebaikan. Cuman caranya aja yang berbeda aja. Buat teman-teman, jangan jadikan agama itu sebagai perbedaan dalam kita bersilaturahmi ya. Karena mengapa Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda? Ya karena tujuan cuma satu, agar kita saling menghargai dan bisa tahu di mana kekurangan kita dan di mana kelebihan kita, untuk saling biar bersilaturahmi lah. Apa sih keunikan orang tersebut, apa sih keunikan tersebut, itu mengenai pengetahuan kita. Jadi singkat aja, buat teman-teman jangan pernah berpikir aneh-aneh terhadap seseorang lah. Jalani aja sesuai dengan hati ya. Jangan pernah sungkan untuk melakukan yang terbaik. Kunci bahagia dalam hidup cuma satu, apapun yang terjadi berusaha untuk enjoy. Semakin kita pikirin maka semakin stres. Ya kayak gue aja nih, kalau gue dulu mikirin dia jutek nggak mungkin gue bisa bersatu sama dia. Itu secara logisnya kita berpikir, gue jutek, gue nyari yang gampang aja. Yang gampang itu justru gampangan. Bener nggak? Ya bener katanya. Nggak tahu. Udah bener aja sih. Nggak tahu. Nggak mau bener-benerin. Ya teman-teman ya,
terima kasih banyak nih udah sedikit dengar cerita gua, mungkin dapat memotivasi teman-teman semua bahwa perjuangan hidup itu sangat menentukan masa depan kita, baik itu dalam mencari rezeki, mencari berkah dalam kehidupan, baik mencari jodoh, semua butuh perjuangan. Bahkan untuk meraih sukses saja kita butuh perjuangan, gak mungkin dalam sekejap teman-teman ya. Intinya perjuangan aja, perjuangan, doa, ikhtiar. Insya Allah ketika kita percaya kita bakal dapet, kita pasti dapat. Semua tergantung sugesti. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat semuanya. Jangan lupa buat subscribe, like, dan share teman-temannya. Nah nanti ini teman-teman di video berikutnya teman-teman siap-siap buat berkomentar ya, karena di video berikutnya gua bakal bagi-bagi hadiah untuk satu orang pemenang aja dulu, karena gue pengen lihat respon teman-teman seperti apa itu hadiahnya. Makanya nanti teman-teman subscribe terus channel gua, ikutin channel gua. Nanti video berikutnya gua bakal nantangin teman-teman seperti apa tantangannya ya. Bakal ada hadiah pulsa nominal yang gue sebut, nanti gue bakal sebut di video berikutnya. Makanya teman-teman subscribe terus, like, share ya teman-teman ya, tekan tombol lonceng. Nanti kalau teman-teman semakin banyak subscribe maka semakin banyak hadiah yang bakal gue berikan ke teman-teman nantinya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.